Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat dan luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama adalah memahami persilangan monohibrid dan yang kedua adalah memahami persilangan dihibrid. Sebelum kita mulai, kita pahami terlebih dahulu istilah-istilah dalam pewarisan sifat atau genetika. Yang pertama adalah parental atau P yang berarti induk atau orang tua. Filial yang disimbolkan dengan huruf F yang berarti keturunan. F1 merupakan keturunan pertama dan F2 merupakan keturunan kedua. Ada istilah genotip, yaitu sifat menurun yang tidak nampak dari luar dan disimbolkan dengan pasangan huruf. Sebagai contoh adalah A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil, A besar, A besar, B besar, B besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil, atau A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Selanjutnya ada istilah gamet, merupakan sel kelamin yang berasal dari genotip. Sebagai contoh, genotip dari A besar, A kecil, maka gametnya adalah A besar dan A kecil. Ada istilah fenotip, yaitu sifat menurun yang nampak dari luar. Contohnya adalah buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa masam, batang tinggi, batang pendek. Selanjutnya ada gen yang bersifat dominan, yaitu sifat gen yang selalu nampak dan disimbolkan dengan huruf besar. Sebagai contoh adalah A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Berikutnya gen bersifat resesif, yaitu sifat gen yang tidak selalu nampak dan baru akan muncul jika bersama-sama dengan gen resesif lain, disimbolkan dengan huruf kecil. Sebagai contohnya adalah A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Sifat intermediat, yaitu sifat yang merupakan perpaduan dari gen dominan dan gen resesif. Contohnya, persilangan bunga merah M besar dengan bunga putih M kecil menghasilkan bunga merah muda atau M besar M kecil. Jadi di sini tidak muncul warna merah ataupun warna putih, tetapi justru menghasilkan warna merah muda. Berikutnya homozigot, yaitu pasangan gen yang sama. Sebagai contohnya A besar dengan A besar, A kecil dengan A kecil, B besar, B besar, B kecil, B kecil, C besar, C besar, C kecil, C kecil. Heterozigot, yaitu pasangan gen yang tidak sama. Contohnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu persilangan monohibrid. Merupakan persilangan antara dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda. Contohnya adalah persilangan antara rambutan manis dengan rambutan masam, ayam bulu putih dengan ayam bulu hitam, suami tubuh tinggi dengan istri tubuh pendek. Mari kita simak soal berikut. Mangga berbuah besar bergenotip B besar B kecil disilangkan dengan mangga buah kecil yang bergenotip B kecil B kecil. Jika buah besar dominan terhadap buah kecil, maka tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada F1. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita buat diagramnya terlebih dahulu. Yang pertama kita tuliskan adalah P1 yang berarti adalah parental atau induk yang pertama. Apa sih induk yang pertama itu? Buah besar disilangkan dengan
buah kecil. Maka kita tuliskan di sini buah besar disilangkan dengan buah kecil. Kita tulis genotipnya untuk besar adalah B besar, B kecil, sesuai yang di dalam soal. Kemudian untuk buah kecil adalah B kecil, B kecil, kita tuliskan di sini B kecil, B kecil. Setelah itu, kita tulis gametnya. Untuk besar, B besar, B kecil, gametnya adalah B besar dan B kecil. Sedangkan untuk kecil atau B kecil, B kecil, maka kita tuliskan cukup satu saja, yaitu B saja, karena kebetulan sama. Dan sini, maka kita tulis keturunan 1 atau F1 yang kita buat dalam diagram papan catur sebagai berikut. Ini adalah gamet yang pertama dan ini adalah gamet yang kedua. Gamet yang pertama atau gamet jantannya adalah B besar dan B kecil. Sedangkan untuk gamet pada buah kecil kita tuliskan B kecil. Dari sini kita hubungkan, kita pertemukan B besar dengan B kecil dengan B kecil. Nah, dari ini kita sebut sebagai genotip. Bagaimana fenotipnya? Untuk B besar B kecil mempunyai fenotip buah besar, seperti yang tadi pada soal sudah disebutkan. Sedangkan B kecil mempunyai fenotip buah kecil. Pertanyaannya adalah tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada F1. Maka kita tuliskan di sini perbandingan genotip F1 adalah ini ya, B besar B kecil, B kecil B kecil. Kita hitung masing-masing jumlahnya, ini 1, ini 1, maka perbandingan genotipnya adalah 1 berbanding 1. Sedangkan untuk perbandingan fenotip F1, kita lihat buah besar jumlahnya 1, buah kecil jumlahnya 1. Maka kita tuliskan di sini buah besar, buah kecil sama dengan 1 berbanding 1. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Seekor kelinci berbulu hitam H besar bersifat dominan terhadap kelinci berbulu putih H kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan A. Perbandingan genotip dan fenotip pada F2, B. Prosentase fenotipnya. Mari kita bahas, kita tulis terlebih dahulu di sini P1 atau induk yang pertama yaitu hitam disilangkan dengan putih. Genotipnya adalah H besar, putih adalah H kecil. Maka dari sini kita dapatkan gametnya karena ini sama, H besar semua, maka cukup kita tuliskan satu saja H besar. Ini juga sama, karena sama kita tuliskan H kecil saja. Dari gamet ini maka kita akan memperoleh F1 keturunan yang pertama. Ini kita silangkan, kita gabungkan gamet jantan dan gamet betinanya. Kita tulis di sini H besar dan H kecil yang mempunyai fenotip hitam. Maka jika F1 disilangkan dengan sesamanya, F1 disilangkan dengan F1, kita akan mendapatkan parental yang kedua atau P2 yaitu hitam dari sini ya. Kemudian disilangkan dengan hitam. Kita mempunyai genotip H besar H kecil, hitam ini juga sama H besar H kecil. Gamet dari H besar H kecil adalah H besar dan H kecil, ini juga sama H besar dan H kecil. Maka kita dapatkan di sini F kedua, kita peroleh diagram papan caturnya seperti ini. Tuliskan gametnya di sini H besar H kecil, gamet jantannya, sedangkan ini adalah gamet betinanya H besar H kecil. Kita tuliskan, turunkan H besar yang berfenotip hitam, H besar ini ya, dipertemukan dengan ini, kita peroleh H besar H kecil hitam, H besar dengan H kecil hitam, H kecil dengan H kecil putih. Kenapa di sini H besar H kecil bersifat hitam? Karena H besar mempunyai sifat dominan terhadap H kecil. Maka di sini muncullah fenotip untuk H besar H kecil berfenotip hitam. Bagaimana perbandingannya? Perbandingan genotip untuk F2 adalah H besar berbanding H besar H kecil berbanding H kecil. Berapa jumlah H besarnya?
ada 1, maka kita tuliskan di sini 1. Berapa H besar H kecilnya? Ada 2, 1 dan 2, maka kita tuliskan di sini 2. Berapa jumlah H kecilnya? H kecilnya ada 1, maka kita tuliskan di sini. Sehingga perbandingan genotip F2, H besar berbanding H besar H kecil berbanding H kecil adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Sedangkan perbandingan fenotip untuk F2, kita lihat di sini ada hitam dan ada putih. Berapa jumlah hitamnya? 1, 2, 3. Maka kita tuliskan di sini 3. Berapa jumlah putihnya? Ada 1. Kita tuliskan di sini 1. Sehingga perbandingan fenotip untuk F2 adalah hitam berbanding putih sama dengan 3 berbanding 1. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang B, yaitu prosentase fenotip F2. Kita lihat fenotip yang muncul adalah hitam dengan putih. Hitam, berapa jumlah hitamnya? 3. Berapa jumlah total keturunannya? 4. Sehingga di sini kita peroleh 3/4 dikalikan 100, yaitu 75%. Sedangkan untuk putih, berapa jumlah putihnya? 1 dibanding 4 dikalikan 100, maka kita dapatkan 25%. Mari kita lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga, yaitu bunga mawar merah M besar disilangkan dengan bunga mawar putih M kecil menghasilkan bunga mawar merah muda. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka tentukanlah A, perbandingan genotip dan fenotip pada F2, yang B, prosentase fenotipnya. Mari kita bahas bersama. Seperti biasa, kita tuliskan parental P1 terlebih dahulu, yaitu mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Genotipnya adalah M besar dan M kecil. Dari sini kita dapatkan gamet untuk M besar adalah M besar saja, cukup seperti itu, dan M kecil gametnya adalah M kecil saja. Dari gamet ini akan kita dapatkan keturunan yang pertama, yaitu M besar M kecil, ya. Sedangkan fenotipnya adalah merah muda. Nah, kita perlu perhatikan jika F1 disilangkan dengan sesamanya, F1 disilangkan dengan F1. Maka dari sini akan kita dapatkan induk yang kedua, yaitu merah muda disilangkan dengan merah muda. F1 disilangkan dengan F1. Kita tuliskan genotip dari merah muda adalah M besar M kecil. Ini juga sama, M besar M kecil. Nah, selanjutnya kita dapatkan gamet dari M besar M kecil adalah M besar dan M kecil. Ini juga sama, M besar dan M kecil. Dari gamet ini, maka kita akan mendapatkan keturunan yang kedua yang kita tuliskan dalam diagram papan catur berikut. Ini gamet jantannya M besar M kecil. Ini juga gamet yang satunya lagi, yaitu M besar dan M kecil. Kita pertemukan M besar M kecil, M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Nah, untuk M besar mempunyai sifat merah, berfenotip merah. Sedangkan untuk M besar M kecil itu adalah merah muda. M besar M kecil merah muda dan M kecil adalah M kecil bersifat putih. Dari sini kita melihat bahwa ini sifatnya adalah intermediate. Pertanyaannya apa? Perbandingan genotip dan fenotipnya. Kita bahas terlebih dahulu untuk genotipnya terlebih dahulu. M besar kita tuliskan di sini. M besar M kecil kita tuliskan di sini. M kecil kita tuliskan di sini. Berapa jumlah M besarnya? 1. Maka tulis di sini 1. M besar M kecilnya ada berapa? 1, 2. Maka kita tuliskan di sini 2. M kecilnya ada berapa? 1. Maka kita tuliskan di sini 1. Nah, bagaimana perbandingan fenotipnya? Yaitu merah berbanding merah muda berbanding putih. Nah, di sini kita tuliskan 1 banding 2 banding 1. Untuk pertanyaan yang B, prosentase fenotipnya. Merah
1 berbanding 4. Karena di sini yang merahnya adalah 1, maka 1 berbanding 4 sama dengan 25%. Merah muda ada berapa jumlahnya? 2. Maka kita tuliskan di sini 2 dibagi 4. 4 adalah jumlah anak-anak yang ada di sini ya. Sama dengan 50%. Kemudian putih 1 berbanding 4 yaitu 25%. Dari gambar tersebut akan kita dapatkan keturunan F2 dalam diagram papan catur berikut. Kita tuliskan dulu gamet dari induk jantan B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Demikian juga dengan gamet dari induk yang satunya lagi, induk betina, kita tuliskan di sini ya. Setelah itu kita tuliskan hasil pertemuannya di sini. B besar K besar ketemu dengan B besar K besar. Kita tuliskan hasilnya di sini. Yang ini dengan yang ini kita tuliskan di sini, yang ini dengan yang ini kita tuliskan di sini, kemudian yang ini ketemu dengan yang ini kita tuliskan di sini. Ada B besar ketemu dengan B kecil, ada K besar ketemu dengan K kecil. Maka tulis di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ingat ya aturan penulisannya, ketika ada dua huruf yang satu besar yang satu kecil, maka yang dituliskan adalah huruf besarnya dulu, huruf kapitalnya dulu. Maka kita dapatkan di sini B besar didekatkan dengan B kecil, K besar didekatkan dengan K kecil. Kita tuliskan B besarnya dulu dan K besarnya dulu. Demikian terus sampai dengan di posisi ini. B kecil, K kecil dipertemukan dengan B kecil, K kecil, maka akan kita dapatkan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Setelah itu akan kita coba untuk melihat bagaimana sifat dari genotip-genotip yang muncul. Untuk yang pertama di sini ada B besar ketemu dengan K besar. B besar dan K besar bersifat dominan. Maka ketika B besar ketemu dengan K besar, maka menghasilkan warna bulat kuning. Kemudian kita lihat yang ini anak-anak. Ada B besar ketemu dengan K besar juga, tetapi di sini ada B kecil dan K kecil. Bagaimana sifat yang muncul? Tetap sifat yang muncul adalah bulat kuning. Tadi sudah disebutkan bahwa B besar dominan, K besar dominan, sehingga meskipun di sini ada B kecil
dan di sini ada K kecil, maka B kecil dan K kecilnya tidak muncul karena mereka bersifat resesif untuk yang huruf kecilnya, ya. Kemudian yang ini ada B besar ketemu dengan K kecil, maka akan menunjukkan bulat hijau. Dan yang ini ada B kecil K besar, maka yang muncul adalah keriput kuning, ya. Kemudian yang ini adalah B kecil K kecil, maka sifat yang muncul adalah keriput hijau. Mari kita lihat bagaimana perbandingan fenotip dari F2 ini. Kita amati bersama, ada bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Masing-masing jumlahnya untuk bulat kuning ada 9, bulat hijau 3, keriput kuning 3, keriput hijau 1. Maka ketika akan kita buat prosentasenya, tinggal kita tuliskan di sini bulat kuning jumlahnya ada 9, jumlah total keturunan F2-nya ada 16. Maka untuk memperoleh prosentasenya adalah 9 dibagi 16 dikalikan 100, ketemulah 56,25%. Demikian juga dengan bulat hijau, ini keriput kuning yang ini, dan keriput hijau 6,25%. Sebagai evaluasi pembahasan kali ini, kalian kerjakan soal berikut. 1, 2, 3. Oke, usai sudah pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Belajar dengan hati gembira. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.